Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang hukum dan etika bisnis. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Angelika, Stambuk S1 B1 18046. Saya akan membahas tentang pengertian hukum bisnis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. Johannes Ibrahim SHM Hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur serta menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam aktivitas manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Yang kedua, menurut Abdullah R. Saliman, hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsidar Stambuk S1 B1 18050. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi hukum bisnis. Yang pertama, menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Kedua, memberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban di dalam praktik bisnis. Yang ketiga, mewujudkan aktivitas bisnis dengan disertai watak dan perilaku pelaku bisnis. Dengan begitu akan tercipta kegiatan bisnis yang sehat, dinamis, dan berkeadilan karena dijamin oleh kepastian hukum. Yang keempat, dengan adanya hukum bisnis, para pelaku bisnis dapat memahami berbagai hak serta kewajiban yang harus dilakukannya dalam kegiatan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarni, Stambuk S1 B1 8054. Saya akan menjelaskan pengertian etika bisnis dan menurut para ahli. Pengertian etika bisnis secara umum. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Menurut para ahli, yang pertama, Hill dan Jones, etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Yang kedua, Velasquez, etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Yang ketiga, Step et al., standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinsarlina, Stambuk S1 B1 18053. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan etika dalam berbisnis. Etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Dengan tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Dengan demikian, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Selain itu, dapat juga menghindari citra buruk seperti penipuan secara kotor dan licik. Bisnis yang memiliki etika baik biasanya tidak akan pernah merugikan bisnis lain, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan memiliki izin usaha yang sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febitri Amanda, Stambuk S1 B1 18048. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat etika bisnis. Yang pertama, pengendalian diri. Pelaku bisnis harus mampu mengendalikan diri mereka untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dalam bentuk apapun. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengembangan jati diri. Dengan memahami etika yang baik, pebisnis dapat membentuk jati diri mereka
jati diri perusahaan, sehingga akan berdampak besar pada bisnis perusahaan yang akan berdampak besar bagi perusahaan itu sendiri, seperti matangnya konsep bisnis perusahaan sehingga akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, suasana persaingan sehat. Persaingan yang ketat terjadi antar perusahaan, baik itu internal maupun eksternal. Hal ini dapat diatasi dengan sehat apabila perusahaan memahami tentang etika bisnis sehingga bertanggung jawab terhadap bisnis yang akan dijalankan. Yang keempat, sikap saling percaya. Dengan adanya sikap saling percaya antar individu, maka akan memberikan kelancaran bagi suatu bisnis. Yang kelima, kepentingan bersama. Dengan kesadaran etika pada setiap individu, maka akan berdampak pada pelaku bisnis untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bersama. Perkenalkan, nama saya Melani Sanjaya, Stambuk S1 B1 18045. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip otonomi memandang bahwa perusahaan secara bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi yang dimilikinya. Prinsip yang kedua yaitu kesatuan atau unity. Kesatuan adalah kesatuan sebagaimana yang terefleksikan dalam konsep yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, atau sosial menjadi keseluruhan yang homogen. Prinsip yang ketiga yaitu kehendak bebas atau free will. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan berpendapat bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Prinsip yang keempat yaitu kebenaran. Kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun proses meraih keuntungan. Prinsip yang kelima yaitu prinsip keadilan. Perusahaan harus bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nirnawati binti Jaidin, Stambuk S1 B1 18049. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang contoh etika bisnis. Contoh etika bisnis itu terdiri dari 4 bahagian. Yang pertama, menyebutkan nama. Pengusaha biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki etika yang baik. Namun, jika nama Anda terlalu panjang untuk diucapkan, Anda dapat menyingkatnya sedikit. Yang kedua, berdiri saat berkenalan. Selain menunjukkan kesopanan, berdiri saat memperkenalkan diri juga mempertegaskan kehadiran Anda. Namun, jika kondisi tidak memungkinkan untuk berdiri, Anda dapat sedikit membungkuk. Dengan begitu, rekan bisnis akan melihat Anda adalah seorang yang memiliki nilai yang positif dan memiliki citra yang baik. Yang ketiga, ucapkan terima kasih. Ketika Anda menghadiri suatu acara bisnis, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Misalnya, terima kasih sudah datang. Namun, jangan pernah ucapkan kata tersebut secara berlebihan. Dengan mengucapkan terima kasih secara berlebihan, rekan kerja akan memandang bahwa Anda membutuhkan bantuan dari mereka setelah pertemuan selesai. Ada sebaiknya untuk mengirim pesan dan mengucapkan terima kasih melalui email. Yang keempat, bayar tagihan ketika mengundang. Terkadang pertemuan bisnis dilakukan di luar kantor, misalnya di sebuah kafe, restoran, atau di tempat lain sebagainya. Sebagai tuan rumah yang mengundang pertemuan, ada baiknya membayar tagihan tersebut. Jika rekan bisnis menolak
kerana alasan dia laki-laki atau perempuan, Anda tetap harus membayarnya dan katakan bahawa perusahaan akan menggantikannya.